warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk datang pada kuliah hari ini. Perkenalkan, saya Egi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Di era informasi yang serba cepat, komunikasi massa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Media massa berperan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Dalam era informasi yang terus berkembang, karakteristik media massa menjadi semakin penting untuk dipahami. Karena media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk opini dan nilai-nilai sosial. Terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya pengertian yang akan dibacakan oleh Tira. Baik, untuk pengertian komunikasi massa sendiri itu, kata massa yang terselip dalam komunikasi massa sendiri itu berbeda dengan kata massa yang pada umumnya. Jika pada umumnya itu massa disebut juga sebagai halayak atau audiens. Secara khusus massa itu digambarkan sesuai dengan media yang digunakan. Seperti jika pada media televisi, massa itu disebut sebagai pemirsa atau penonton, sedangkan untuk acara pembaca film atau media cetak itu disebut dengan pembaca, dan untuk media radio itu disebut dengan pendengar. Selanjutnya karakteristik komunikasi media massa yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu selanjutnya perkembangan media massa yang akan dibacakan oleh Nisa. Selanjutnya, perkembangan media massa. Perkembangan media massa terbagi menjadi tiga, yaitu era media cetak, elektronik, dan juga era digital. Yang pertama, media cetak menjadi salah satu bentuk media massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, dan konten lainnya kepada masyarakat. Istilah media cetak merujuk pada segala jenis media yang dicetak dan diterbitkan dalam bentuk fisik seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan juga buku. Kemudian yang kedua, yaitu era elektronik. Setelah era media cetak, era elektronik hadir dalam industri media massa yang mengubah cara kita mengakses informasi. Era elektronik dimulai pada awal abad 20, terutama dengan penemuan radio dan televisi. Kemudian yang terakhir, era digital. Secara umum, era digital media massa mulai mengalami perkembangan pesat pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Hal ini membawa perubahan yang sangat besar dalam cara kita memproduksi, menerima, dan juga mengakses media massa. Hadirnya komputer, ponsel pintar, dan internet mengubah drastis lanskap media massa. Informasi kini dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan juga di mana saja. Selanjutnya teori efek media massa yang akan dijelaskan oleh Raffi. Nah, menurut Stephen M. Covey, efek media massa dapat dilihat dari 3 pendekatan. Nah, pendekatannya apa saja? Yaitu untuk aspek kognitif, yaitu dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan seseorang menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. Hal ini berarti media massa sebagai komunikator hanya ingin melakukan perubahan pada pemikiran, pemahaman, maupun pengetahuan halayaknya sebagai komunikan. Yang kedua, aspek afektif. Dampak afektif memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan dampak kognitif. Pada tahap ini, komunikator tidak lagi berupaya untuk sekedar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan komunikan, melainkan berusaha untuk menyentuh perasaan komunikan, sehingga muncullah perasaan tertentu dari komunikan seperti sedih, senang, marah, gembira, dan sebagainya.
Dan yang ketiga, aspek behavioral. Nah, dampak dari aspek behavioral ini merupakan komunikasi massa yang timbul pada dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Dengan kata lain, efek komunikasi massa pada tingkat ini telah ditunjukkan dengan adanya respon dari khalayak dengan melakukan sebuah tindakan-tindakan. Terima kasih kepada Gavin. Selanjutnya kami membuka sesi tanya untuk yang ingin bertanya. Setelah pemaparan yang telah kami sampaikan, kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menunjuk tangan ke atas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Faza Syafika, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Syafika Rameza Alia. Selanjutnya pertanyaan kedua. 1, 2, 3. Pada Julia, kami silakan. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian lemparkan tadi. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Meisa. Saya punya pertanyaan dari Syafika kelompok 3. Apa yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi lainnya? Menurut kami di sini setidaknya ada 5 perbedaan. Kemudian yang ketiga, proses pengiriman pesan. Komunikasi massa, prosesnya lebih terstruktur dan biasanya dilakukan oleh pihak yang terorganisir, seperti perusahaan media atau lembaga penyiaran. Kemudian yang keempat, interaksi dan umpan balik. Interaksi pada komunikasi massa ini cenderung terbatas karena umpan balik dari audiens seringkali lambat dan tidak langsung. Yang terakhir, tujuan dan pengaruh. Komunikasi massa seringkali bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, menyampaikan informasi kepada banyak orang atau menghibur secara luas. Sedangkan komunikasi lainnya biasanya bertujuan untuk membangun hubungan pribadi, menyelesaikan masalah, atau berbagi informasi dalam konteks yang lebih terbatas. Secara ringkas, komunikasi massa berbeda karena jangkauannya yang luas, pengiriman pesan yang lebih formal, serta keterbatasan dalam interaksi langsung antara pengirim dan penerima pesan. Apakah Syafika cukup puas dengan jawaban dari kami? Jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Gavin. Oke. Pertanyaan dari Julia kelompok 6. Apa tantangan dalam melakukan proses komunikasi massa dan bagaimana upaya yang dilakukan? Nah, tantangan dalam proses komunikasi massa ini sangat beragam. Namun kami mendapat 3 tantangan dan 3 upaya yang akan kami jelaskan. Nah, tantangan yang kedua, penyimpangan informasi. Saat pesan disebarluaskan, sering terjadi penyimpangan penyampaian yang melibatkan banyak media dari pihak ketiga. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu memastikan pesan yang akan disebarkan telah melalui verifikasi yang ketat dengan menyediakan sumber yang valid dan terpercaya. Nah, tantangan yang ketiga adalah overload informasi atau terlalu banyak informasi yang disebarluaskan. Dengan begitu, banyak informasi yang tersebar, audiens bisa kewalahan dan sulit untuk membedakan informasi yang penting dan yang penting atau akurat dari yang penting atau yang tidak penting, yang akurat atau tidak akurat. Nah, upayanya yaitu menyajikan informasi secara singkat, jelas, dan fokus pada inti pesan. Apakah puas? Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang ditanyakan oleh Ade dan akan dijawab oleh Vira. Baik, untuk pertanyaan dari Ade akan saya jawab. Bagaimana media massa beradaptasi dengan perilaku konsumsi masyarakat di era digital? Oke, saya akan memaparkan beberapa
utama. Selanjutnya itu ada jurnalisme data, yaitu media massa menggunakan data dan analisis data untuk menghasilkan berita yang lebih mendalam dan berdampak. Lalu ada interaksi dengan audiens. Jadi media massa mendorong interaksi yang lebih aktif dengan audiens melalui fitur komentar, polling, atau live chat. Lalu yang terakhir itu ada live streaming. Media massa itu juga memanfaatkan live streaming untuk memberikan liputan langsung terhadap peristiwa penting, seperti audiens dapat menyaksikan kejadian secara real time. Setelah diskusi pada siang hari ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa sebagai proses penyampaian pesan melalui media modern telah mengalami perkembangan signifikan dari era cetak, elektronik, hingga digital. Masing-masing era memberikan dampak yang berbeda dalam cara informasi diakses oleh halayak yang beragam. Era cetak memberikan dasar bagi penyebaran informasi, sedangkan era elektronik menambah dimensi audio visual yang menarik. Dan era digital menawarkan aksesibilitas yang lebih luas dan interaktivitas. Teori efek media massa menggarisbawahi bahwa pesan yang disampaikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemikiran, perasaan, dan perilaku audiens. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak media, meningkatkan literasi media, dan bagi institusi media untuk menyajikan konten yang konstruktif agar dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk citra publik dan mempengaruhi sikap masyarakat secara positif. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.